Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menanggapi sabda tuntunan Tuhan bagi kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya bacakan beberapa ayat. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar kisah Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadiran Tuhan yang penuh belas kasih, yang peduli pada orang yang menderita, sebagaimana diungkapkannya kepada orang yang sakit kusta yang datang kepadanya. Barangkali kita perlu mencermati betapa di zaman Tuhan Yesus orang yang sakit kusta itu masih sangat menderita. Ya, mereka diisolasi di suatu tempat. Mereka tidak boleh bergaul dengan warga masyarakat yang lain yang sehat. Dan mereka juga mengalami suatu penderitaan karena penyakit itu sendiri. Ya, secara fisik kita tahu orang yang sakit kusta adalah orang yang gimana ya, tubuhnya itu rusak ya. Ada benjolan-benjolan di sana sini, ada bagian-bagian tubuh yang barangkali terlepas ya, sehingga wajah dan penampilannya itu menjadi tidak normal, bahkan dalam tanda petik bisa menakutkan kita semua yang melihatnya. Mereka adalah orang-orang yang sungguh menderita. Secara fisik menderita, secara sosial mereka diisolasi, artinya mereka juga sangat menderita. Secara spiritual mereka juga dianggap berdosa. Maka ada istilah mereka perlu ditahirkan. Dan pentahiran itu terjadi dari Yesus, atas kuasa Yesus. Sebagaimana tadi kita dengar, tergerak oleh rasa belas kasihan, Tuhan Yesus bersabda kepada orang yang sakit kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, rahmat yang dilimpahkan Tuhan Yesus dengan kuasanya mentahirkan orang yang sakit kusta adalah suatu kelimpahan rahmat yang memberikan pemulihan secara utuh kepada orang yang sakit kusta itu. Secara fisik ia disembuhkan. Ia secara fisik ia dipulihkan, dibebaskan dari sakitnya. Dan kesembuhan dari sakit kusta artinya juga pemulihan di dalam hubungan sosial. Orang yang sembuh dari sakit kusta itu boleh kembali ke komunitasnya, boleh kembali ke keluarganya, boleh kembali menikmati hubungan sosial yang wajar, yang normal. Dan kiranya hubungan sosial yang wajar dan normal itulah hal yang juga membahagiakan kita dan akan menjadi kebahagiaan juga bagi orang yang sakit kusta itu. Dan yang ketiga tentu saja pentahiran orang yang sakit kusta itu berarti juga pemulihan secara rohani. Ya, diakui bahwa dosanya telah diampuni. Ya, karena pandangan waktu itu memang orang yang sakit kusta adalah orang yang berdosa ya.
orang yang berdosa. Sakit dikaitkan dengan dosa. Dan itu berarti bahwa martabat orang itu dipulihkan baik secara jasmani, secara sosial, maupun juga secara rohani. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rahmat yang kita terima dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang penuh belas kasih, pribadi yang hadir di tengah-tengah kita dengan rahmat dan kuasa penebusannya untuk membawa kita kembali kepada hidup yang utuh, hidup yang penuh, hidup yang diberkati oleh Tuhan, baik secara sosial maupun secara rohani. Kita menjadi pulih dan berharga di hadapan Tuhan, berharga di hadapan sesama. Ya, marilah kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, yang penuh kuasa untuk mendatangkan pemulihan atas kehidupan kita yang seringkali dinajiskan oleh dosa-dosa kita. Kita bersyukur atas kehadiran Tuhan dan marilah kita selalu membuka hati bagi kehadiran dan karya rahmat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.